Oke, baik teman-teman. Pada pertemuan kali ini kita akan mencoba untuk mengkonfigurasi routing dinamis menggunakan 4 router ya teman-teman. Oke, jadi pada routing dinamis ini kita langsung menggunakan 4 router ya teman-teman. Karena routing dinamis ini lebih mudah daripada routing statis. Oke, untuk routernya sendiri kalian itu bebas ya teman-teman, bisa menggunakan yang router PT atau router 1841. Nah, bedanya sama seperti kemarin. Jadi, jika kalian menggunakan router 1841, maka kalian perlu untuk menambahkan port Ethernet lagi pada router 2 dan juga router 3 ya, teman-teman. Nah, di sini saya akan menggunakan router PT saja agar lebih cepat. Oke, sama seperti biasanya. Nah, untuk switchnya di sini bebas juga ya, teman-teman. Di sini saya menggunakan switch PT. Dan untuk device-nya sendiri kita menggunakan satu buah komputer dan juga satu buah laptop ya teman-teman pada masing-masing router. Oke, selanjutnya kita hubungkan menggunakan kabel strap. Nah, jika sudah, jangan lupa untuk menghubungkan antar router ini menggunakan kabel serial DT ini ya teman-teman, bagi yang menggunakan router PT. Jadi ya disesuaikan saja ya teman-teman. Nah, di sini ya teman-teman. Jadi, nah di sini ada untuk jaringannya berapa saja. Oke, kita masukkan terlebih dahulu.
Nah, sudah ya teman-teman, kira-kira seperti ini untuk jaringannya sendiri. Untuk IP-nya adalah seperti ini. Nah, tahap selanjutnya itu sama seperti routing status kemarin ya teman-teman. Jadi kita memberikan alamat IP, memberikan IP kepada masing-masing perangkat, mulai dari router, terus masing-masing komputer dan juga laptop ya teman-teman. Nah, di sini nanti saya akan menggunakan statik dan juga DHCP untuk komputer atau laptopnya nanti. Untuk yang ini pertama ini saya akan menggunakan statik, terus yang kedua router 3 dan 4 yang ini saya akan menggunakan DHCP ya teman-teman. Oke, langsung saja kita kerjakan. Oke, ingat di sini prefixnya adalah 20, berarti 240. Kemudian jangan lupa untuk mencentang pada bagian port status. Selanjutnya kita konfigurasi di port serial ini ya teman-teman. Oke, ingat di sini prefixnya 12 berarti 240 juga ya teman-teman. Tapi di sini oke, ingat di sini untuk yang port fast ethernet 0/0 di sini prefixnya adalah 11 ya teman-teman. Berarti 224. Oke, di sini yang atas ini tetap untuk prefixnya adalah 12 berarti 240. Nah, selanjutnya kita akan konfigurasi pada port fast ethernet 0/0. IP-nya berarti ini ya teman-teman.
Nah, di sini ingat untuk prefiknya adalah 28, berarti subnet masnya adalah yang belakang 240. Jangan lupa untuk dicentang. Sini ada dua aja ya teman-teman, jadi port serial 2 dan juga fast ethernet 0 ini ya teman-teman. Oke, kita konfigurasi yang serial dulu. Untuk prefiknya tadi sama 12. Nah, selanjutnya kita akan konfigurasi fast ethernet 0 ini ya teman-teman. Untuk IP-nya adalah ini. Nah, di sini untuk prefiknya sama ya teman-teman, 28 ya teman-teman. Berarti 240. Nah, jika sudah diberikan IP pada masing-masing port di router, selanjutnya kita akan berikan IP di masing-masing laptop dan komputer ya teman-teman. Nah, jika pada masing-masing router sudah diberikan alamat IP jika pada masing-masing port dalam router ini sudah diberikan IP address, nah selanjutnya kita akan konfigurasi IP pada masing-masing komputer dan juga laptop ya teman-teman. Yang ini nanti kita akan menggunakan static dan yang ini kita akan menggunakan DHCP ya teman-teman. Oke, baik, langsung saja klik pada komputer pertama ini. Nah, di sini benar static. Lalu kita masukkan IP-nya. Jangan lupa ini untuk prefiknya adalah 20, berarti 240. Oke, jangan lupa juga untuk memasukkan gateway-nya ya teman-teman. Untuk yang di laptop ini sama seperti di komputer, pilih menu desktop, kemudian IP configuration dan tambahkan alamat IP-nya di sini ya teman-teman. Sama seperti pada komputer tadi. Nah, selanjutnya kita akan konfigurasi pada komputer 2 dan juga laptop 2 ini ya teman-teman. Untuk IP-nya adalah dari router 2 ini ya teman-teman. Nah, ingat teman-teman, di sini kan untuk IP pada routernya adalah 12.3.2.1 ya teman-teman. Nah,
pada komputer atau laptop yang terhubung nantinya, kita tidak bisa memberikan alamat IP ini lagi karena ini sudah digunakan di router ini ya teman-teman. Nah, jadi di sini saya menggunakan 12.3.2.1-nya udah digunakan di sini, berarti kita pakai titik 2 dan seterusnya. Jadi sebenarnya nggak harus berurutan, tapi di sini kita berurutan saja agar mudah untuk mengingatnya ya teman-teman. Di sini untuk trafficnya adalah 11, berarti 224. Nah, di sini gateway-nya baru kita masukkan yang IP dari router ini ya teman-teman, berarti ini titik 1. Nah, pada laptop juga di sini juga sama ya teman-teman. Karena dia terhubung ke router 2, berarti dia menggunakan IP ini ya teman-teman. Nah, di sini sama. Tadi kan kita sudah menggunakan 12.3.2.2 kan pada komputer ini. Nah, selanjutnya di sini kita tidak boleh menggunakan itu lagi ya teman-teman. Jadi kita di sini gunakan 12.3.2.3 ya teman-teman, atau titik 4 dan seterusnya, bebas terserah kalian. Nah, di sini saya menggunakan titik 3. Jadi yang sudah digunakan itu tidak bisa digunakan kembali ya teman-teman. Oke, untuk subnet masknya di sini sama 224 karena 11. Sini kita masukkan gateway-nya atau alamat ini, IP dari router ini ya teman-teman. 12.3.2.1. Oke. Nah, selanjutnya kita akan mengkonfigurasi DHCP ya teman-teman selanjutnya kita akan mengkonfigurasi DHCP ya teman-teman pada router 3 dan juga router 4. Langkahnya sama persis seperti pada routing static kemarin. Oke, kita enter dulu. Nah, jika masih seperti ini, kita keluarkan terlebih dahulu. Nah, jika sudah pada mode config, kita masukkan perintah IP DHCP full net pool ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita masukkan networknya. Ini berapa? Ini ya teman-teman. Iya, sebentar, untuk subnet masknya saya lupa. Titik 255 titik 255 titik Oke, di sini untuk trafficnya adalah 28 ya teman-teman. Berarti di sini kita menggunakan 240. Nah, baru benar ya teman-teman. Selanjutnya kita masukkan perintah default router. Nah, default router ini adalah IP dari router yang ke bawah ini ya teman-teman. Berarti IP-nya adalah ini. Nah, sudah ya teman-teman. Jika sudah, kita
exit, kemudian kita masuk ke komputer, menu desktop, IP configuration, dan pilih menu DHCP ya teman-teman. Nah, di sini sudah mendapatkan IP. Nah, pada laptop juga sudah mendapatkan IP. Oke, kita akan konfigurasi DHCP juga di router 4 ya teman-teman. Untuk langkahnya masih sama seperti pada router 3 tadi. Kemudian kita masukkan networknya. Dan juga untuk subnet masknya ini. Kemudian kita masukkan perintah default router. Dan kita masukkan IP ini ya teman-teman. Nah, sudah ya teman-teman. Kita pilih yang DHCP. Nah, sudah ya teman-teman. Nah, tahap selanjutnya kita akan melakukan routing dinamis agar masing-masing komputer yang routernya berbeda ini bisa saling terhubung ya teman-teman. Oke, kalau pada routing statis kemarin kita menggunakan IP root pada CLI. Oke, sebentar. IP root pada sini CLI, atau kita masukkannya secara manual pada menu config kemudian static. Nah, di sini ya teman-teman. Nah, pada routing dinamis ini sama ya teman-teman. Jadi kita bisa menggunakan opsi menggunakan CLI atau menggunakan tampilan pada menu config seperti ini ya teman-teman. Oke. Pada router 1 saya akan coba menggunakan CLI ya teman-teman. Oke, pastikan menunya config seperti ini. Kemudian ketikkan perintah router rip. Nah, jika sudah, kita masukkan network. Nah, kita masukkan jaringan yang terhubung ke router 1 ini ada berapa ya teman-teman. Nah, untuk jaringan yang terhubung di sini ada 2 ya teman-teman. Nah, cara menentukannya itu mudah ya teman-teman. Tinggal lihat saja di sini ada berapa kabel yang terhubung ke router 1 ya teman-teman. Nah, di sini cuma ada 2 kabel nih. Nah, berarti hanya ada 2 jaringan yang terhubung. Yang pertama adalah jaringan ini, kemudian yang kedua adalah jaringan ini ya teman-teman. Oke, kita masukkan untuk jaringannya. Di sini cukup mudah. Kita hanya memasukkan jaringannya saja 10.0.0.0. Kemudian tekan enter. Nah, selanjutnya kita masukkan lagi network, ketik network. Kemudian masukkan jaringan ini ya teman-teman. 172.20.0.0. Oke, benar. Tekan enter. Nah, sudah. Kita pergi ke menu config, kemudian pilih yang RIP. Nah, di sini sudah masuk ya teman-teman. Berarti konfigurasi
pada router 1 sudah berhasil. Selanjutnya kita konfigurasi juga pada router selanjutnya, router 2. Kita pakai CLI juga. Nah, ketika en conf t, kemudian ketikkan perintah router rip, kemudian masukkan networknya. Oke, kita lihat di sini teman-teman. Nah, di sini kan pada router 2 ada 3 kabel yang terhubung ya teman-teman. Yang pertama dari arah kiri, kanan, dan juga dari bawah ini ya teman-teman. Nah, di sini berarti ada 3 jaringan yang terhubung. Yang pertama adalah ini, kemudian ini, dan juga ini ya teman-teman. Oke, kita masukkan terlebih dahulu. 10.0.0.0, kemudian 20.0.0, kemudian 12.0.0.0. Oke, sudah ya teman-teman. Kita lihat bagian config RIP. Nah, sudah masuk. Nah, selanjutnya kita juga akan konfigurasi di router 3. Nah, kita konfigurasinya pada menu config, kemudian RIP ya teman-teman. Nah, pada router 3 ini sama seperti router 2. Di sini ada 3 kabel yang terhubung ya. Berarti ada 3 jaringan yang terhubung. Yang pertama adalah ini, kemudian ini, dan juga ini ya teman-teman. Oke, untuk memasukkannya itu cukup satu saja ya teman-teman di sini. Nah, kita masukkan networknya. Yang pertama ini 20.0.0.0. Ingat di sini network ya teman-teman, bukan IP. Kemudian klik add. Nah, sudah masuk. Kemudian masukkan jaringan yang kedua. Oke, maaf, 30.0.0.0 add. Dan di sini kita masukkan juga yang ini ya teman-teman, jaringan yang ketiga. Oke, sudah benar. Klik add. Nah, sudah masuk ya teman-teman. Nah, sudah cukup seperti ini saja untuk routing dinamis itu. Tidak perlu memasukkan next hop dan juga subnet mask ya teman-teman. Sini kita menggunakan menu config RIP. Nah, pada router terakhir atau router 4 ini ada 2 yang terhubung saja ya teman-teman. Ada 2 kabel yang terhubung ya teman-teman. Berarti ada 2 jaringan yang terhubung. Pertama adalah ini dan yang kedua adalah ini. Oke, kita masukkan ya teman-teman. Nah, sudah masuk ya teman-teman. Nah, berarti konfigurasi routing dinamis kita sudah berhasil ya teman-teman. Oke, kita akan mencoba untuk mengetesnya. Kita kirimkan pesan dari komputer 1 ke komputer 2 aja terlebih dahulu. Nah, di sini sukses ya teman-teman. Kemudian laptop ke komputer sini ya teman-teman. Nah, sukses juga. Yang terakhir kita akan coba dari laptop ini ke komputer ini ya teman-teman. Nah, di sini juga sukses. Oke, berarti konfigurasi routing dinamis kita sudah berhasil ya teman-teman.
Oke, jadi cukup mudah banget untuk routing dinamis ini, tidak sesulit pada routing statis kemarin ya teman-teman.